Tapi itu dulu, sebuah sisi kelam kehidupan Anton Medan. Kini, sapalah dirinya dengan panggilan Kiai Haji Muhammad Ramdan Effendi. Jika kami beritahu namanya Tan Hock Liang, mungkin Anda tak begitu kenal. Tapi bagaimana kalau kami sebut Anton Medan? Nah, rasa-rasanya amat sedikit yang tidak tahu dengan sosok ini. Bagaimana bisa tak kenal dengan Anton Medan? Dulu dia kesohor sebagai penjahat. Macam-macam kejahatan pernah dilakoninya. Jadi pembunuh pernah, jadi perampok pun sama saja. Judi, jangan ditanya. Tapi itu dulu, sebuah sisi kelam kehidupan Anton Medan. Kini, sapalah dirinya dengan panggilan Kiai Haji Muhammad Ramdan Effendi. Ya, sejak 12 tahun silam Anton resmi memeluk Islam. Manusia yang terbaik, manusia yang pernah berbuat salah, dia ambil hikmah, dia bertobat. Dan saya yakin bahwa saya pernah bunuh orang, pernah ngerampok. Saya yakin tobat saya itu sepanjang cahaya ilahi belum dipadamkan, langit belum runtuh, ajal belum menjemput, pintu tobat itu selalu terbuka. Anton tak setengah-setengah menjalankan agama barunya. Buktinya ia kini juga punya pondok pesantren. Mau gagah-gagahan Bang Anton? Saya ceramah di penjara atau di lokasi pelacuran. Nah, mereka bilang, ngapain yang begitu? Mending kamu bina anak yatim lah, orang-orang jalanan. Memang tak gampang bagi muslim keturunan Tionghoa berbaur dengan pribumi muslim. Dan ihwal pembaruan inilah yang terus diperjuangkan Yayasan Karim Oi. Tengoklah suasana di Masjid Lauze yang dikelola yayasan ini. Letaknya di bangunan ruko di pusat kota Jakarta. Di tengah hingar-bingar bising lalu lintas, suara azan berkumandang. Sholat pun digelar. Mata sipit dan tidak sipit berbaur menghadap ilahi. Masjid Lauze berdiri pada tahun 1991. Pendirinya sejumlah muslim keturunan Tionghoa. Ada sebuah keunikan khas dari masjid ini. Apa itu? Masjid hanya buka pada saat jam kerja. Karena etnis Cina itu satu etnis yang unik. Kalau dia mungkin satu orang keturunan Cina, keturunan Tionghoa itu pergi ke Istiqlal untuk menanyakan Islam itu apa, saya rasa dia akan takut. Disangka dia mungkin mau mengganggu atau mau menjelekan Islam atau mau apa gitu. Padahal maksudnya baik gitu. Sehingga pikiran-pikiran negatif itu timbul. Lebih dari 1.000 orang keturunan Tionghoa diislamkan di sini. Keluarga Lim Cheng Li adalah salah satunya. Sebelumnya Cheng Li alias Haryanto dan istrinya Kue Xuan Li adalah pasangan Katolik yang taat. Rupanya ada loh perang batin yang dirasakan Xuan Li alias Lili, istri Haryanto. Kalau di Katolik itu nikah sekali seumur hidup. Saya dulu udah nikah secara Katolik, udah secara catatan sipil. Ini suami saya kayaknya udah nggak bisa diredem lagi geloranya untuk syahadat. Saya juga kalau saya minta cerai, di Katolik tuh nggak ada istilah cerai. Saya juga udah banding-bandingin dengan ini, ya udahlah saya kayaknya mau ikut syahadat juga. Saya juga udah minta 3 tanda dari Allah, semuanya dijabah. Padahal waktu itu saya doanya secara Katolik. Lain lagi kisah Jos Perengkuan. Namanya dulu Kui Han Li. Setahun sebelum menikah, Jos memutuskan masuk Islam. Tak sulit, lantaran keluarganya cukup liberal soal keyakinan. Setelah memeluk Islam, Jos merasa lebih diterima di tempatnya bekerja. Soalnya mayoritas karyawan perusahaannya adalah pribumi muslim. Namun, ia tetap bangga dengan mata sipitnya. Karena nasabah kita juga tidak hanya perusahaan-perusahaan pemerintah, tapi ada juga perusahaan-perusahaan swasta yang mungkin milik orang Chinese.
dalam hal seperti itu mungkin saya yang disuruh maju gitu ketemu sama nasabah-nasabah yang yang Chinese ini gitu. Jadi sehingga juga lebih mempermudah untuk mendapatkan bisnis gitu. Suka dan duka pastilah ada. Dan sejumlah keturunan Tionghoa yang memutuskan memeluk Islam punya segudang kisah tentang ini. Cuma tentu saja kami tak mungkin menampung semua cerita mereka. Yang jelas, perjalanan rohani seperti ini menyiratkan nuansa keragaman yang khas dalam Islam.